Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis mengenai best and best practice yang terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Nah, pada kesempatan ini kami telah mendapatkan beberapa video baik terkait dengan best practice dan maupun tentang best practice. Nah, untuk sebagai pengawal bahwa ini adalah bagaimana caranya kita menganalisis suatu video dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup lokal dan memang betul terjadi. Kita sebagai ASN, apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana sih tanggapan kita terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN? Oleh karena itu saya izin share screen dulu ya Pak Pandi ya. PSDM, khususnya di Ratu Korpo, saya di sini akan menyampaikan materi tentang pendaftaran tanah sistematik lengkap. Dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap, kita perlu memahami berbagai hal. Di antaranya adalah apakah yang dimaksud dengan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Pengertian tentang pendaftaran tanah sistematik lengkap sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 6 Tahun 2018 adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Mengenai manfaat dari kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap adalah yang pertama, percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka, serta akuntabel. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara. Yang ketiga adalah mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap merupakan program yang sangat baik dan sukses dalam memudahkan akses seluruh lapisan masyarakat kepada administrasi pertanahan. Baik, kita next saja langsung. Tahapan-tahapan ini bisa kita lihat di slide berikut ini. Yang pertama adalah perencanaan, kedua penetapan lokasi, ketiga persiapan, keempat pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, 5 penyuluhan, 6 pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, 7 penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, 8 pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, 9 penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, 10 pembukuan hak, 11 penerbitan sertifikat, 12 pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, dan 13 adalah pelaporan. Baik, itulah tadi video best practice yang kita tonton bersama. Nah, ini kita akan menganalisis dan meninjau dari segi manajemen ASN ya. Bagaimana menurut Pak Pandi mengenai video terkait tersebut atau terkait isu tersebut? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Heril. Dengan terkait video best practice yang tadi sudah di-share screen oleh Pak Heril, di mana saya melihat dari sudut pandang manajemen ASN, di mana diketahui bersama bahwa
fungsi dan tugas ASN itu ada 3. Yang pertama itu pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Nah, di sini saya melihat dari segi pelayanan publik. Jadi dalam pelayanan publiknya itu masyarakat lebih mudah untuk mengurus sertifikat tanah, sehingga mereka dapat mengaksesnya itu seperti di aplikasi. Dan juga saya membahas tentang perekat dan pemersatu bangsa, di mana kita ketahui bersama bahwa tanah itu bisa menjadi sengketa ya apabila tidak didaftarkan. Jadi dengan adanya ini memudahkan kita untuk bisa mendaftarkan tanah kita dan diakui secara hukum, sehingga sengketa tanah itu bisa tidak terjadi. Baik, begitu Pak. Baik, itu dari perspektif manajemen ASN ya. Namun perlu saya tambahkan lagi, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Andi, ada 3 fungsi dan tugas ASN. Yang pertama pelaksana kegiatan, di mana kita yang sebagai pelaksana, dan yang kedua sebagai pelayanan publik, bagaimana cara kita nanti ke depannya melayani masyarakat dengan rahmah, dengan profesional, dengan yang dilandaskan 5 dasar tersebut. Yang pertama profesional, yang kedua nilai dasar, ada etika profesi, bebas intervensi politik, dan bersih dari praktek korupsi. Dan yang ketiga ada pemersatu dan perekat bangsa ya, perekat atau pemersatu bangsa. Karena memang kalau tanah itu biasa ditanda kutip mengenai konflik ya, pasti ada konflik. Oleh karena itu dengan adanya PTSL ini atau pendaftaran tanah sistematik lengkap dengan melalui 13 jalur, mulai dari penetapan, hingga penertiban sertifikat dan pelaporan, akhirnya tidak ada lagi konflik yang terjadi seperti itu. Nah, untuk ke Smart ASN-nya bahwa sekarang zaman teknologi sudah tahun 2022, sudah ada juga yang namanya pembayaran PBB ya, pajak bumi bangunan melalui sistem online. Bisa dilihat pada gambar ini contohnya. Saya harap kalian baik-baik saja dan tidak kekurangan. Seperti biasa, saya akan berbagi tutorial aplikasi, tips dan trik internet, juga tutorial menarik lainnya seputaran dunia konter pulsa dan lain-lain. Nah, pada video kali ini saya akan inilah bagaimana cara pembayaran pajak secara online. Jadi tidak perlu lagi ke instansi terkait ya, seperti itu. Tidak perlu lagi ke instansi terkait jauh-jauh, apalagi dari perusahaan ya, cukup dengan aplikasi saja. Yang penting ada jaringan yang tersedia. Ada tagihan tahun-tahun yang lalu. Baik, selanjutnya bagaimana sih pandangan Pak Arfandi mengenai Smart ASN aplikasi PBB tersebut? Dari segi literasi digital ya. Baik, terima kasih Pak Heril atas kesempatannya. Kalau berbicara tentang Smart ASN, berarti kata kuncinya itu literasi digital, di mana literasi digital itu terdiri dari digital skill, yang dimana kemampuan kita menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras. Jadi di sini saya melihat dengan adanya aplikasi ini, mereka memiliki kemampuan sehingga memudahkan masyarakat yang memang pada dasarnya ketika kita ingin mengurus tanah itu banyak persyaratannya. Yang tadi di videonya itu ada 13 ya kalau tidak salah ya. 13 prosedur. Ya, jadi dengan adanya aplikasi ini lebih memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses, untuk bisa mendaftar, untuk bisa membuat sertifikat tanah. Baik, terima kasih. Itu dari video analisis best practice. Selanjutnya
bagaimana sih kendala-kendala yang akan terjadi ke depannya atau yang biasa kita sebut. Ini saya ada video kejadian beberapa waktu lalu. Ternyata ada pungli yang terjadi di pedesaan. Ini share screen ya. Pada program sertifikat tanah gratis dari Presiden Jokowi, mantan kepala desa dan 3 orang perangkat di Kabupaten Tangerang, Banten ditangkap. Hasil pungutan liar yang diperoleh mencapai 2 miliar rupiah. Petugas dari Polresta Tangerang menangkap 4 orang diduga tersangka pelaku pungutan liar pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau program sertifikat tanah gratis dari Presiden Jokowi. Penangkapan dilakukan setelah mendapat laporan warga terkait aktivitas pelaku. Tersangka mantan kades dan perangkat desa ini menarik pungutan mulai dari 500.000 hingga 1 juta untuk pengurusan sertifikat tanah, meski aturan yang ditetapkan hanya Rp150.000. Para tersangka berhasil mengantongi uang hasil pungutan dari 1.300 warga yang mengikuti program sertifikat tanah gratis ini mencapai 2 miliar rupiah. Melakukan pungutan di luar ketentuan, artinya ada biaya kepengurusan yang di luar ketentuan peraturan perundangan. Satu orang itu bisa berapa Pak? Untuk pungutan Variasi ya, dari 1.319 orang yang kita periksa ini, keterangannya bervariasi, ada 500 sampai 1 juta. Selain menyita uang sisa hasil pungutan liar sebanyak 100 juta rupiah, polisi juga menyita kwitansi pembayaran dan sejumlah dokumen yang terkait pengurusan sertifikat tanah dari para tersangka. Para tersangka dijerat pasal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Baik, itu tadi video metriknya. Selanjutnya kita akan tanggapi ya, atau kita analisis mengenai manajemen terkait dengan manajemen ASN-nya dan smart ASN-nya. Baik, sebagai pengantar bahwa terkait manajemen ASN kembali lagi ada 5 tadi, yaitu pertama profesional, yang kedua nilai dasar, yang ketiga etika profesi, yang keempat bebas dari intervensi politik, dan kelima bersih dari KKN. Nah, inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya supaya bentuk pelaksana kebijakan pelayanan publik serta dan bentuk-bentuk lainnya itu dapat tercapai. Nah, menurut Pak Fandi, seperti apa sih, apa tanggapan dari video tersebut, baik dari manajemen ASN-nya atau smart ASN-nya? Baik, terima kasih Pak Heril atas kesempatannya. Tadi di video pertama itu kita diperlihatkan tentang best practice, di mana itu sangat memudahkan, tapi adanya oknum seperti ini justru pemerintah sudah buat kebijakan yang bagus, tapi ada saja oknum yang menyalahgunakan tadi. Di sini tanda kutip tadi gratis bukan berarti sepenuhnya gratis ya, tapi ada bayaran 150.000. Tapi di oknum yang tadi ini dia menyuruh masyarakat membayar 500 sampai 1 juta. Tentunya ini dari segi manajemen ASN-nya itu dia melupakan kewajiban dia sebagai ASN, yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Jadi sudah ada aturan dari pusat bahwa hanya membayar 150.000, tapi dia memungut untuk kepentingan pribadi, itu memperkaya diri sendiri dengan cara mengambil uang dari masyarakat 500.000 sampai 1 juta. Dan jika dilihat dari sudut pandang smart ASN, tentunya dari sini kita bisa melihat tentang informasi hoax. Kita sebagai masyarakat juga harusnya lebih bisa untuk mengupdate atau mencari informasi yang benar, apakah memang ada dipungut pembayaran 500.000 atau sampai 1 juta, seperti itu. Dan juga kita harus lebih mempunyai kemampuan untuk
berliterasi digital yang seperti itu supaya kita terhindar dari hoax sehingga tidak merugikan diri kita sendiri. Terima kasih. Baik, sangat jelas sekali ya tadi. Baik dari segi manajemen ASN-nya, bagaimana profesionalnya mereka, bagaimana apakah masih dapat bersih dari praktek KKN, ya, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ternyata masih ada juga. Namun ada 3 yang saya tangkap. Sebenarnya bagaimana sih cara pemerintah atau instansi terkait untuk memberikan bimbingan teknis ya terkait hal ini. Bimbingan teknis kepada ASN-nya dulu lah, kepada orang-orang yang terkait orang-orang yang ada di dalam instansi dulu lah, bagaimana cara memberikan bimbingan teknis dan baik secara manajemen maupun nanti kedepannya secara smart ASN. Ya, saya pikir cukup itu ya Pak Pandia. Sangat panjang pembahasan pada kali ini. Terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.